Pemirsa, masuk hari keempat pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar sejak Selasa pagi hingga siang kembali menerima 4 kantong jenazah. Berdasarkan data dari tim DVI, sudah ada 30 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Hari keempat proses pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sejak pagi hingga tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan korban. Ada 4 kantong jenazah yang datang menggunakan ambulans dikirim ke posko DVI Polda Jabar yang selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi. Sampai saat ini proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di 3 titik lokasi. Di antaranya di titik di mana saat 23 anggota marinir melakukan latihan tergerus longsor, termasuk warga di 2 kampung yang terdampak dan dinyatakan hilang. Siapa dulu? Dan untuk mengetahui lebih mendalam lagi pemirsa mengenai perkembangan dari proses pencarian korban longsor ini, kita akan bergabung dengan rekan-rekan reporter Berita 1, ada Basudiwa Supraja dan juru kamera Indra Bramantio di titik pencarian korban longsor, serta ada Algi Muhammad Gifari yang melaporkan dari pos DVI korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Basudiwa terlebih dahulu. Diwa, bisa Anda gambarkan ya saat ini proses apa yang tengah berlangsung di tempat Anda melaporkan, dan kemarin kalau tidak salah ada 5 titik lokasi pencarian, hari ini dipersempit menjadi 3. Nah, perkembangan terbarunya seperti apa? Silakan. Ya, Soza dan Iqbal, memang saat ini saya berada tepatnya di titik A1, di mana proses pencarian masih dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat berat berupa ekskavator. Dalam pantauan kami ada sekitar 4 hingga 5 ekskavator yang dioperasikan di titik A1 tempat saya melaporkan ini. Dan hingga saat ini kami mendapatkan update terbaru terkait dengan jumlah kantong jenazah yang sudah ditemukan per pencarian pukul 13.45 waktu Indonesia Barat tadi. Ada tambahan 4 body pack, artinya saat ini sudah ada total body pack yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari tim penyelamat sebanyak 43 body pack. Sementara dalam data Basarnas yang kami terima juga, saat ini total daftar dalam pencarian kini tersisa tinggal 37 orang. Dan jumlah ekskavator jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, pada hari ini juga bertambah. Ada total 15 unit ekskavator yang dikerahkan. Artinya ada penambahan 4 unit ekskavator dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni hanya 11 unit saja. Dan terkait dengan alat bantuan lainnya seperti helikopter, di dalam data yang kami terima dari Basarnas ada total 5 unit helikopter, dari sebelumnya hanya 3 unit helikopter saja. Kemudian ada juga kendaraan pesawat fixed wing berjumlah 1 unit serta drone berjumlah 9 unit. Dan saat ini tadi kami juga melihat ada kantong jenazah baru tampaknya yang sudah ditemukan dan dibawa berangkat oleh ambulan untuk diberikan ke DVI Polda Jabar. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Ini merupakan salah satu ekskavator yang masih terus mengeruk, karena di sini kedalamannya jika bisa kami gambarkan sekitar 20 meter. Artinya memang longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat ini cukup besar, dan ini merupakan lokasi pemukiman warga. Ada sekitar 20 hingga 30 lebih rumah warga yang berdiri di sini sebelumnya. Namun kini kondisinya sudah luluh lantak oleh tanah akibat longsor yang terjadi pada Sabtu 24 Januari kemarin. Dan di antara para tim penyelamat ini tidak sedikit juga para warga atau dari korban sendiri yang ikut membantu mencari
sanak saudara mereka yang masih ada di situ dengan bantuan dari tim penyelamat yang tergabung dari Basarnas, TNI, Angkatan Darat, kemudian juga ada dari pihak Polri dan relawan-relawan lainnya. Harapannya kondisi cuaca masih terus tetap cerah agar memudahkan evakuasi, karena tadi sempat hujan deras di sekitar sektor A1 ini, dan hujan tersebut cukup menyulitkan proses dari evakuasi pencarian korban. Bahkan kami tadi juga sempat berkunjung ke sektor lain di sektor A3, di mana sektor tersebut merupakan sektor tertinggi atau sektor terdekat dengan lokasi mahkota longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat ini. Peluit dari tim safety officer dibunyikan karena hujan yang cukup deras dan lebat, sehingga dikhawatirkan ada tanda-tanda longsor susulan. Demikian Soza dan Iqbal. Baik, terlihat sekali dengan jelas bagaimana situasi di belakang Anda, bahwa proses pencarian terus diupayakan ya. Kita berharap apa yang dilakukan pada sore hari ini juga membuahkan hasil baik, dan tentu saja tidak menyampingkan aspek keselamatan dari seluruh petugas yang terlibat. Terima kasih rekan Basudiwa, tahan dulu, kita akan bergeser ke rekan Algi. Ya, Algi, bagaimana dengan identifikasi korban bencana yang sudah berapa total jenazah yang teridentifikasi, Algi, sejauh ini? Baik, selamat sore Iqbal dan Zaza. Dapat disampaikan pasca terjadinya longsor atau memasuki hari keempat ini, memang proses identifikasi terus dilakukan oleh tim DPI Polda Jawa Barat, dan dari pantauan dari pagi sejak siang memasuki sore hari ini ada sekitar 4, dan saat ini ada satu lagi korban atau kantung jenazah yang sudah datang ke area posko DPI Polda Jawa Barat ini menggunakan satu ambulan, begitu Sausa dan Iqbal, di mana memang dari data yang kami dapatkan pada sore hari ini berdasarkan penuturan Kabid Di dekat, Algi? DPI Polda Jawa Barat telah DPI Polda Jawa Barat telah mengidentifikasi atau berhasil mengidentifikasi sebanyak 30 jenazah, di mana dari pencarian sejak hari pertama, kedua, dan ketiga kemarin tercatat ada sebanyak 40 kantong jenazah dan 30 telah teridentifikasi, dan memang pihak DPI Polda Jawa Barat pun menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada warga korban terdampak ini yang kehilangan anggota keluarganya, untuk segera melaporkan ke posko DPI Polda Jawa Barat ini, termasuk yang sudah pun untuk melengkapi data-data untuk tentunya untuk mencocokkan data keluarga dan korban yang sudah ditemukan, begitu Iqbal. Baik, Algi, berarti memang dari data jenazah yang sudah teridentifikasi sudah match begitu ya dengan data-data keluarga yang sabit, atau ada beberapa yang sudah teridentifikasi tapi belum juga ketemu pihak keluarganya atau keluarga yang mencari, begitu Algi? Ya, betul Iqbal. Berdasarkan penuturan dari pihak Kabid Polda Jawa Barat, pihak TPI sendiri memang masih ada 10 sisa kantung jenazah yang memang belum teridentifikasi. Hal tersebut dikarenakan masih adanya keluarga atau yang belum keluarga atau korban yang belum melaporkan terkait orang kehilangan, ataupun mereka yang masih kekurangan memberikan data-data yang spesifik, begitu terutama bagi mereka keluarga terdekatnya, untuk segera melaporkan kepada tentunya pihak DPI Polda Jawa Barat. Dan memang begitu Iqbal, ke-30 jenazah yang berhasil teridentifikasi dan telah dilakukan proses lainnya. Selanjutnya memang ke-30-nya telah diserahkan kepada pihak keluarga, di mana sebelumnya setelah dilakukan pemusaran, pemandian, pengkafanan, dan tentunya disolatkan di area posko DPI ini yang berada di Pondok Pesantren Darut Tahfidz ini, yang berada di Desa Pasilangu ini, langsung dilakukan dan diserahkan kepada pihak yang
pihak keluarga yang dari pagi hingga sore selama 4 hari ini mereka menunggu berada di kawasan atau area posko DVI Polda Jawa Barat ini, begitu Iqbal dan Sausa. Ya, Algi, dari tim DVI sendiri yang melakukan proses pencarian ini tergabung atau gabungan dari tim mana saja untuk tim DVI kali ini, karena memang teridentifikasi dan terlihat cepat begitu ya, sudah menemukan 30 jenazah begitu sejauh ini, Algi. Ya, berdasarkan penuturan pihak terkait begitu, selain dari kepolisian Polda Jawa Barat, tentunya sejumlah tenaga kesehatan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, termasuk sejumlah akademisi, mereka pun turut ikut membantu melakukan identifikasi ini. Namun untuk atau bagi korban yang tentunya sulit untuk teridentifikasi, pihak DVI ini melakukan penanganan lebih secara khusus begitu, melakukan pengambilan DNA dan dilakukan tes DNA tersebut oleh pihak, khususnya pihak DVI dari Polri, begitu Iqbal. Baik, terima kasih Algi Muhammad Gifari melaporkan dari titik tim Susdi DVI, dan sebelumnya ada Basudiwa Supraja dan juru kamera Indra Bramantio. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan Anda.